Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Anissa Maulidia Aprilia dengan NIM 12610120105. 2. Suci Indah Permatasari dengan NIM 12610120115. 3. Nabil Husain Difai dengan NIM 12610120122. Yang terakhir, Krisna Bayu Saputra dengan NIM 12610120154. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai jual beli sistem kredit. Mata kuliah fikih muamalah kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Muflihatul Bariroh MSI. Materi pertama yaitu mengenai konsep dasar jual beli kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Ayat 12 mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dasar hukum jual beli kredit. Jual beli merupakan kegiatan yang sering terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan adanya interaksi satu sama lain. Hal yang terjadi dalam jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai, namun ada juga secara kredit. Perkembangan sekarang banyak yang menawarkan transaksi jual beli secara kredit. Jual beli secara kredit dilihat dari sudut pandang mengatakan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Antara lain, kedua belah pihak sepakat dengan akad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar atau tipuan, dan tidak bersifat ribawi. Selain itu, etika bisnis dalam Islam dicontoh Rasulullah SAW harus senantiasa kita gunakan seperti fatonah, amanah, sidik, dan tabik. Tujuannya untuk mendapatkan kebarukahan disertai dengan tujuan tolong-menolong. Materi selanjutnya terkait persyaratan keabsahan jual beli kredit, yang dapat dibedakan menjadi 3 syarat. Yang pertama, syarat terkait harga. Yang kedua, syarat terkait cara angsuran. Dan yang ketiga, syarat terkait tujuan akad. Yang pertama, syarat-syarat terkait harga. Jual beli angsuran harus bukan pertukaran benda ribawi seperti emas, perak, dan mata uang. Dan juga harus jelas jumlah utangnya. Dan harus jelas pula uang yang harus dibayarnya setiap angsuran. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang, bukannya utang dalam bentuk barang. Barang yang diperjualbelikan harus diserah terimakan pada saat akad, tidak boleh diserahkan secara tangguh. Karena apabila musaman atau barang yang diperjualbelikan diserahkan secara tangguh, ada resiko terjadinya jual beli utang dengan utang. Pendapat hukum jual beli kredit. Terdapat perbedaan pendapat, juga ada yang membolehkan dan juga yang melarang. Ulama dari 4 mazhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zain bin Ali, dan mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem ini, baik dengan harga barang menjadi objek transaksi sama dengan harga jas maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan 2 harga, yaitu harga jas dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan jas atau kredit.